Kalau melihat film atau animasi tentang ruang angkasa, salah satu hal menarik yang terlihat adalah tubuh manusia atau makhluk hidup yang langsung membeku tanpa baju khusus. Hal tersebut jelas jadi pertanyaan yang menarik untuk dijawab. Benarkah kita langsung membeku saat berada di ruang angkasa tanpa pelindung apapun? Untuk menjawab pertanyaan itu, mula-mula kita harus mengetahui terlebih dahulu soal karakteristik dari ruang angkasa itu sendiri. Setelah itu, mengetahui soal dampak apa saja yang akan dialami makhluk hidup di ruang angkasa dengan atau tanpa pelindung khusus juga perlu untuk dijawab. Barulah dari situ kita bisa mengambil kesimpulan dari pertanyaan awal. Makin penasaran untuk mengetahui jawabannya? Yuk, simak ulasan lengkapnya di video ini. 1. Berapa suhu di ruang angkasa? Di ruang angkasa, kita bisa menemui berbagai objek dengan berbagai suhu. Ada permukaan matahari dengan suhunya bisa mencapai 5.600 derajat Celcius hingga Uranus yang dikenal sebagai planet paling dingin dengan suhu 224 derajat Celcius. Selain kedua objek itu, kita juga bisa menemukan begitu banyak objek lain dengan suhu tinggi maupun rendah. Akan tetapi, bagaimana dengan suhu dari ruang angkasa itu sendiri? Sebelum menjawab pertanyaan itu, kita perlu untuk mengetahui apa itu suhu dan apa saja yang mempengaruhinya. Menurut Space, suhu merupakan ukuran dari kecepatan gerakan suatu partikel. Artinya, semakin cepat gerakan suatu partikel, suhu yang dihasilkan akan semakin tinggi. Pada bagian ruang angkasa yang dipenuhi objek lain, khususnya penghasil panas seperti bintang, radiasi dari bintang dapat mempengaruhi partikel di ruang angkasa sehingga menaikkan suhu di sekitarnya. Sementara, pada bagian ruang angkasa yang benar-benar hampa, proses ini tidak bisa terjadi dengan sendirinya sekalipun di ruang angkasa ada begitu banyak partikel. Oleh karena itu, seharusnya ruang angkasa tidak memiliki suhunya sendiri. Biarpun demikian, ini belum sepenuhnya menjawab soal berapa suhu asli dari ruang angkasa. Union University melansir bahwa pada bagian ruang angkasa yang sangat minim partikel dan efek radiasi dari objek lain sekalipun, tempat ini akan tetap memiliki radiasi yang bernama Cosmic Microwave Background, CMB. Radiasi ini merupakan jenis radiasi yang memenuhi seluruh alam semesta dan disebut-sebut sebagai sisa-sisa Big Bang. Ketika peristiwa Big Bang terjadi, CMB ini diperkirakan ada pada suhu yang sangat panas. Sebab, foton-foton yang terbentuk setelah Big Bang bergerak dengan bebas dan sangat cepat. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu dan keadaan alam semesta yang terus meluas, foton-foton ini memiliki tingkat energi yang lebih rendah dan mulai mendingin. CMB yang ada dalam masing-masing foton sebenarnya punya suhu yang berbeda-beda. Hanya saja, kisaran energi yang dilepaskan CMB saat ini diperkirakan ada pada suhu 2,7 derajat Kelvin atau sekitar 240,75 derajat Celcius. Oleh karena itu, kalau kita menjadikan CMB sebagai patokan, suhu dari ruang angkasa berada pada angka 240,75 derajat Celcius. 2. Apa yang akan dirasakan manusia di ruang angkasa? Sejak 1960-an, kita sudah berulang kali mengirimkan manusia ke ruang angkasa. Ada yang melintasinya dalam waktu beberapa jam atau beberapa hari dan ada pula yang tinggal di atas sana selama berbulan-bulan di dalam stasiun ruang angkasa atau International Space Station, ISS. Di sana, astronot-astronot terpilih harus mengenakan pakaian pelindung khusus atau selalu berada di dalam ruangan ISS. Meski sudah mengenakan itu semua, para astronot tetap merasakan beberapa efek pada tubuhnya ketika ada di ruang angkasa. Menurut Japan Aerospace Exploration Agency, awak yang ada di ISS akan merasakan sesuatu yang diberi nama space sickness. Hal ini terjadi ketika para astronot merasakan kekuatan gravitasi yang lemah di ruang angkasa pertama kali. Umumnya, space sickness yang dirasakan oleh astronot dapat menimbulkan rasa sakit kepala, pusing, sampai muntah-muntah. Kondisi ini terjadi karena salah satu organ kecil di telinga kita yang bernama vestibular tidak berfungsi secara maksimal. Di bumi dengan kekuatan gravitasi yang normal, vestibular dapat menjaga keseimbangan tubuh dan secara konstan mengirim sinyal yang berkaitan dengan informasi gravitasi dan kecepatan ke otak. Hal ini tidak bisa dilakukan vestibular ketika tubuh manusia berada di ruang angkasa, sehingga otak kita akan merasa bingung dengan kondisi di sekitar yang kemudian menimbulkan space sickness.
Beruntungnya, kondisi ini hanya berlangsung selama beberapa saat saja, setidaknya sampai tubuh si astronaut mulai beradaptasi dengan kondisi ruang angkasa. Selain space sickness, wajah para astronaut yang ada di ruang angkasa akan tampak lebih membengkak. Kondisi ini bukan penyakit, melainkan disebabkan oleh keadaan minim gravitasi di ruang angkasa yang menyebabkan cairan di tubuh astronaut, khususnya bagian wajah, tidak dapat turun ke bawah seperti di bumi. Selain itu, selaput lendir di hidung para astronaut juga akan membengkak sehingga akan menyebabkan hidung mereka tersumbat. Sama seperti space sickness, kondisi ini bisa diatasi sendiri oleh astronaut setelah tubuhnya terbiasa berada di ruang angkasa. Kemudian, kalau astronaut yang sudah berada lama di ruang angkasa, mereka biasanya akan merasakan pelemahan pada otot dan tulangnya, khususnya pada bagian kaki dan punggung bawah. Hal ini juga terjadi akibat kekuatan gravitasi yang lemah di ruang angkasa. Jika biasanya otot secara konstan bekerja untuk menjaga postur tubuh di bumi dengan gravitasi yang cukup, di ruang angkasa otot-otot tersebut tidak dapat bekerja karena postur tubuh astronaut akan berada dalam kondisi yang tetap. Akibatnya, otot itu lama-lama akan melemah dan massa pada tulang juga akan berkurang. Terakhir, paparan radiasi yang tinggi di ruang angkasa dapat meningkatkan risiko penyakit bagi para astronaut. Kalau tubuh mereka terekspos radiasi dalam waktu yang lama, bisa saja astronaut terjangkit kanker. Paparan radiasi tinggi ini terjadi karena di ruang angkasa tidak memiliki atmosfer yang berfungsi sebagai pelindung tubuh makhluk hidup dari paparan radiasi. 3. Apakah manusia akan langsung membeku begitu berada di ruang angkasa? Jika poin sebelumnya menjelaskan dampak yang timbul pada tubuh manusia di ruang angkasa ketika mengenakan pakaian atau berada di ruangan pelindung, bagaimana dengan kondisi tubuh jika berada di ruang angkasa tanpa pelindung? Ternyata ada beberapa miskonsepsi terkait hal ini. Menurut Harvard University, ruang angkasa memang sangat dingin. Tetapi proses perpindahan panas dari tubuh manusia tanpa pelindung tidak akan terjadi secara instan. Proses radiasi termal memainkan peran yang penting dalam hal ini. Di ruang angkasa, radiasi termal sangat berpengaruh dalam proses perpindahan suhu di tubuh manusia. Semakin jauh tubuh dari sumber panas, tubuhnya akan mendingin. Biarpun begitu, bukan berarti tubuh kita akan membeku secara instan di bagian paling hampa di ruang angkasa. Suhu tubuh memang akan mendingin, tapi proses radiasi termal yang diterima tidak akan terjadi dalam waktu yang instan. Dilansir Columbia Daily Tribune, tubuh manusia baru akan membeku total ketika sudah berada di ruang angkasa selama 18-36 jam. Meski berbahaya, justru bukan hal itu yang harus diwaspadai. Menurut Science Focus, hal paling berbahaya ketika tubuh manusia berada di ruang angkasa tanpa pelindung adalah proses bernapas. Tubuh akan merasa sesak napas ketika berada di ruang angkasa tanpa pelindung sama sekali karena keadaan hampa udara di sana. Oksigen dalam darah hanya akan bertahan selama 15 detik sebelum akhirnya habis dan menyebabkan otak kekurangan oksigen. Ketika itu terjadi, manusia akan kehilangan kesadaran dan dapat tewas seketika. Jangankan bernapas, proses dekompresi yang terjadi di ruang angkasa itu akan menyebabkan pecahnya paru-paru manusia karena adanya sisa-sisa gas di dalamnya. Menurut Harvard University, cairan dalam tubuh, seperti darah dan jaringan lunak, juga akan menguap karena proses ebulisme. Akibatnya, akan terjadi pembengkakan hingga penyumbatan pembuluh darah di dalam tubuh manusia. Jadi, adegan tubuh manusia yang langsung membeku ketika berada di ruang angkasa dalam film itu tidak sepenuhnya akurat. Meski suhunya sangat dingin, tubuh kita memerlukan proses yang panjang sebelum benar-benar membeku di ruang angkasa karena faktor perpindahan panas yang berbeda dibandingkan di bumi. Biarpun begitu, berada di ruang angkasa tanpa pelindung tetap sangat berbahaya. Tidak bisa bernapas sampai penyumbatan di sekujur tubuh dapat terjadi dalam waktu yang relatif singkat. Dalam pengujian yang dilakukan dengan hewan dan data kecelakaan di ruang angkasa, peneliti berasumsi kalau manusia bisa bertahan di ruang angkasa tanpa pelindung sekitar 15-60 detik saja. Jadi, bagaimana menurut kalian? Apakah berada di ruang angkasa memang sangat berbahaya, atau ada hal lain yang justru lebih mengerikan dari sekadar membeku? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.
Dan jangan lupa share video ini ke teman-teman yang penasaran tentang misteri luar angkasa. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.